Oke, baik sahabat tani, buat teman-teman yang masih mengeluh atau berada di fase di mana tanaman sawit belum menghasilkan, dan untuk biaya perawatan kita harus merogoh kocek. Nah, dalam video kali ini saya akan memberikan sedikit solusi ya untuk teman-teman yang dalam tahap sawit belum menghasilkan. Seperti yang kita lihat di depan ini adalah sebuah tanaman sawit yang belum menghasilkan dan dikelilingi gulma ya teman-teman. Masalah utama dalam merawat sawit belum menghasilkan adalah yaitu diantaranya pengendalian gulma. Teman-teman yang sudah mengalami pasti paham ya, di fase ini tanaman sawit dibersihkan, ditebas, disemprot, tumbuh lagi, nanti berjarak 2 bulan, 3 bulan, begitu seterusnya, sampai tanaman itu bisa menghasilkan di usia 3 tahun atau 4 tahun ya. Nah, yang saya lakukan di sini adalah yaitu dalam tahap pengendalian gulma, yaitu dengan cara menumpang sari dengan tanaman lain ya, seperti yang teman-teman lihat ya. Nah, jadi dalam hal ini kita terbantu dalam pengendalian gulma karena areal gawangan itu kita penuhi dengan tanaman-tanaman yang bisa menghasilkan ya teman-teman. Nah, ini tadinya dikelilingin gulma. Ini tanaman susulan ya teman-teman. Tanamannya waktu itu kuning dan kurang gizi ya, karena dirubung oleh rumput. Namun setelah saya memberanikan diri untuk melakukan tumpang sari di lahan saya ini, nah selain gulmanya juga tertanggulangi, artinya biaya perawatan sawitnya agak terbantu, juga tanaman ini juga bisa membantu operasional perawatan sawit itu sendiri ya, seperti yang kita lihat. Nah, apalagi untuk akhir-akhir ini harga cabai sedang menyala ya teman-teman. Nah, ini adalah tanaman yang pertama saya tanam kurang lebih 4 bulan yang lalu. Ini sudah panen kurang lebih totalnya 20 kilo ya. 20 kilo dikalikan harga sekarang 80.000. Sudah sangat lumayan untuk membantu membuka lahan lagi seperti ini ya. Ini saya buat bertahap ya, karena saya tadinya belum punya pengalaman dalam hal tanam menanam palawija, cabai pada khususnya di sini. Jadi saya menanam dengan jumlah yang sedikit. Alhamdulillah dikasih panen. Nah, dari sekitar 200-an batang lah ini. 200-an batang. Dari 5 kali panen sudah kurang lebih 20 kiloan. Dan untuk pertumbuhan sawitnya sendiri ya teman-teman, juga sangat terbantu ya, karena areal di sekitarnya tidak diganggu oleh gulma. Ini pun masih terlalu dekat sebenarnya ya teman-teman ya, jarak antara sawit dengan, nah ini sampai saya ikat ya, karena kemarin pelepahnya pada waktu saat 4 bulan yang lalu, pelepah dari pohon sawit ini belum mengganggu tanaman tumpang sarinya. Namun setelah 4 bulan saya berkebun dan menanam cabai di sini, ini sudah lewat 1 gulutan sampai sini nih. Nah, ini pucuknya. Itu sampai saya ikat ke sana, supaya nggak mengganggu ya. Nah, untuk teman-teman yang memiliki lahan sawit belum menghasilkan, ayo kita tidak usah mengeluh lagi. Kita coba saja, walaupun belum punya ilmunya. Sekarang di YouTube banyak channel-channel yang membahas tentang
baik itu pertanian, perkebunan. Dan yang terakhir ini ya teman-teman, selain saya tumpang sari dengan cabai, di antara cabai pun masih saya tumpang sari dengan daun bawang. Ini sekitar umur 10 harian nih, udah mulai daunnya udah mulai tumbuh. Nah, andai pun tanaman cabai ini ya tidak terlalu menghasilkan misalnya ya teman-teman, masih mungkin dalam fase belajar, belum terlalu menghasilkan, toh kita tanaman utamanya adalah tanaman sawit yang sekitarnya ditanamin tumpang sari ini atau dibuat kebun seperti ini. Karena sering kita kunjungi ya teman-teman, pun pertumbuhannya akan sangat mantap ya teman-teman ya. Nah, ini tanaman yang ketiga. Yang kedua yang di sana saya nanam nggak banyak-banyak teman-teman, ya sekitar 200-an per sekali tanam ya. Ini yang keempat, sisanya yang di ujung sana saya tanam ke sini. Kemudian ini masih 2 gulut untuk persiapan yang tanam kelima. Seterusnya dalam hal perawatan ini saya alhamdulillah sudah tidak merogoh kocek dari, nggak menggunakan uang dari rumah lagi ya teman-teman. Jadi saya sudah mulai bisa merotasikan dari hasil cabai ini untuk membuka kembali lahan-lahan yang seperti ini. Ini rencananya memang masih saya biarkan gulmanya seperti itu, karena itu yang tumbuh juga pakis, nanti cukup saya kendalikan. Dan ini rencana saya tanam cabai juga seperti ini. Mengapa saya biarkan seperti itu? Supaya nantinya gulma-gulma yang tumbuh subur itu kita tebas dan kita jadikan pupuk ya. Nah, itu saja dulu ya teman-teman, mengenai pengalaman saya dalam menangani atau merawat sawit yang belum menghasilkan. Jadi kurang lebih sudah yang aktif panen itu sekitar 3 mingguan inilah. 3 mingguan 5 kali panen. Sudah mendapat uang 1.600.000. Bisa untuk nyuruh orang nyangkul lagi dan beli mulsa serta perlengkapan ataupun fungisida dan lain sebagainya untuk cabenya ini. Jadi nggak terasa teman-teman. Nah itu, ini dulunya juga urus sawitnya, tapi sekarang udah mulai mantap. Ini cabenya masih panen terus teman-teman. Ya itu dulu ya teman-teman yang bisa saya bagikan. Tetap bersemangat, tetap konsisten dalam berkebun bagaimanapun caranya. Mungkin diantara teman-teman ada punya cara lain dalam penanganan sawit belum menghasilkan, silahkan di-sharingkan di kolom komentar ya. Oke, selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.